Salam jumpa, salam sehat saudara, sukacita. Hari ini hari Minggu ya. Tetapi kita juga masih berada pada seri yang keempat dari topik Tuhan bertabernakel. Nah saudara, nanti kita akan akhiri sampai seri 5 saja. Dan seri 5 itu saya bicara khusus hal yang spesial saudara, yaitu dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Itu bicara tentang Pondok Daud saudara. Dan mari kita membaca kembali Keluaran untuk seri 4 ini. Tetap kita menggunakan ayat pembukanya itu Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara, jadi pada waktu bangsa Israel di padang gurun Sinai, Tuhan minta mereka untuk membuat kemah pertemuan yang disebut tabernakel saudara, supaya Allah yang Maha Kudus, yang suci, yang tidak terbatas ini mau tinggal di antara bangsa Israel itu, tinggal di sana, dan supaya bangsa Israel itu dapat menemui Dia, dapat berjumpa dengan Dia di kemah pertemuan itu, kemah suci itu saudara. Artinya kemah suci itu sekali lagi melambangkan kehadiran dari Allah yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya mau diam saudara. Dan kemah suci itu merupakan lambang dari penyertaan perlindungan Tuhan bagi umatnya. Saudara, di sana juga ada korban-korban yang persembahkan kepada Tuhan tiap hari, tiap tahun. Ada banyak pengertian dari korban-korban itu, apa maksudnya, tapi kita di sini tidak membahas tentang korban itu. Tetapi di sana dipersembahkan korban-korban untuk penghapus dosa saudara. Setiap hari, setiap tahun saudara. Kalau kita bayangkan saudara, ada orang yang berbuat salah, dia berdosa, dan dia membawa korban-korban itu. Jadi pada saat itu yang kaya bisa bawa kambing domba, yang miskin bisa bawa merpati. Saat itu kita bisa bayangkan kalau hari-hari itu masih seperti itu saudara. Kalau hari-hari ini masih seperti itu, wah betapa sibuknya. Dan juga kita akan mengetahui, oh ini orang kaya karena dia bawa persembahan beda, ini orang miskin karena dia semua bawa persembahan merpati dan burung-burung lain, burung-burung saudara. Nah, jadi apa kemudian terjadi, bahwa sebenarnya dari kemah suci yang fisik ini, yang kelihatan ini saudara, buatan manusia, ternyata semua kemah suci kemudian menjadi bait Allah yang kudus, yang megah, itu terus dihancurkan sampai pada tahun 70 itu bait Allah yang dibangun Herodes itu, yang megah sekali itu, akhirnya dihancurkan. Ternyata saudara, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan bait sucinya yang kudus, yang lebih hebat lagi, lebih mulia lagi saudara, yang bukan buatan manusia tetapi buatannya sendiri, yang Dia siapkan buat kita saudara. Nah, kalau kita membaca Yohanes 2 ayat 19 sampai 22, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati,
barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus, saudara. Lalu ayat 21. Tetapi apa yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Haleluya. Jadi ternyata kemah suci berubah kemudian menjadi bait Allah yang kudus itu adalah lambang kemudian hari, saudara. Itu adalah tubuh Kristus, melambangkan tubuh Kristus. Artinya apa? Bahwa Yesus ada hidup di antara kita, bahwa Allah hidup di tengah-tengah manusia, saudara. Jadi kalau kita membaca Yohanes 1 sampai 2 dan 14, saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Sekali lagi, saudara, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Artinya apa? Firman itu telah menjadi manusia dalam tubuh Kristus, saudara. Dan sekarang 2000 tahun yang lalu itu Yesus hadir di tengah-tengah dunia selama 33 tahun. Selama 3,5 tahun dia melayani, dia hadir di antara manusia saat itu di Yerusalem, saudara. Artinya apa? Firman yang telah menjadi manusia kemudian bertabernakel di antara manusia, dan dikatakan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan, saudara. Yesus yang hadir di tengah manusia 2000 tahun yang lalu menyatakan bait Allah yang turun dari sorga dan diam bertabernakel di manusia, di antara manusia, dan dia penuh kemuliaan. Jadi saudara, apa yang digambarkan dahulu bahwa kemah suci maupun bait Allah penuh kemuliaan menggambarkan Tuhan Yesus yang akan datang yang juga penuh kemuliaan, saudara. Keluaran 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemudian untuk bait Allah, ya, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Jadi persis, saudara. Jadi kemuliaan yang memenuhi kemah pertemuan maupun kemuliaan yang memenuhi bait suci, bait Allah itu ternyata juga, saudara, memenuhi kemuliaan, memenuhi Yesus dengan segala kemuliaannya, saudara. Kemah suci bait Allah di mana Allah hadir, yaitu Allah hadir. Maksudnya kemuliaan Allah, Roh Allah hadir di situ, saudara, dengan penuh kemuliaan di situ, saudara, menandakan satu pribadi Yesus Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan Kolose 1 ayat 19 sampai 20, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Luar biasa, saudara, ya. Jadi
memang benar-benar ada hubungannya apa yang terjadi di perjanjian lama tentang kemah suci bait Allah yang penuh kemuliaan itu ternyata nantinya menjadi satu pribadi akhirnya, yaitu pribadi Yesus yang penuh kemuliaan, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saudara, luar biasa kita bisa mengerti ternyata apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup manusia itu berlanjut terus, saudara, sampai nubuat itu terjadi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah kita bicara pribadi Yesus Kristus, ternyata juga berbicara tentang kemah suci bait Allah itu, saudara, bicara tentang orang-orang percaya. Haleluya, saudara. Jadi bukan saja bicara tentang pribadi Yesus, tetapi ternyata bait Allah itu bicara tentang kita, saudara. Tentang kita. Saudara, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Saudara, katakan bait Allah adalah saya. Sekali lagi katakan, bait Allah adalah saya sendiri pribadi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bait Allah adalah kamu dan Roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang luar biasa, saudara. Roh Allah diam di dalam kita, saudara. Pribadi yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang luar biasa, saudara. Kita menjadi percaya, saudara. Bukan saja kita jadi percaya, ternyata Tuhan rindu kepada kita supaya Roh Kudus-Nya diam di dalam kita. Saudara, saya katakan, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus ini menjadi jaminan segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada orang percaya, kepada kita, saudara. Kalau saudara tidak punya Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara tidak akan menerima segala janji Allah. Atau saya bisa katakan dengan sederhana, kalau saudara tidak punya Roh Kudus, saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Roh Kudus ini adalah jaminan segala sesuatu, janji-janji Allah, baik kita masih di bumi ini maupun nanti kita ke surga. Itulah jaminan bagi kita untuk menerima segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kita mulai saat ini bahkan sampai nanti untuk selama-lamanya. Dan luar biasanya apa yang dikatakan di dalam ayat 17 ini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara, yang tidak bisa kita bayangkan. Begitu luar biasa Allah dalam pembelaannya kepada kita. Kita ini bait Allah melambangkan bahwa kita ini adalah pribadi yang khusus dalam hidup ini, saudara. Bahwa kehidupan kita ini, saudara, ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Haleluya. Siapa yang bisa membinasakan kita kalau kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, saudara? Yang bisa membinasakan orang-orang adalah Allah sendiri, tidak ada yang lain. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita dalam perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jangan takut, saudara.
karena kita punya Roh Kudus. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait kudus, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu juga dikatakan bait Roh Kudus. Artinya apa? Tadi dikatakan bait Allah, ternyata kita adalah bait Roh Kudus, di mana Allah lewat pribadi Roh Kudus diam dalam hidup kita. Kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Allah, yaitu Roh Kudus yang keluar dari pribadi Allah dan diberikannya kepada kita, saudara, orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, saudara, kita ini bukan lagi milik kita sendiri, saudara. Kita ini adalah milik Allah. Saudara, katakan, saya adalah milik Allah. Sekali lagi, saya ini adalah milik Allah. Saya bukan milik saya, tetapi saya adalah pribadi yang sudah dibayar dan harganya lunas oleh darah Kristus. Saudara, kita diangkat dari maut menuju pada kehidupan. Kita diangkat dari kegelapan menuju kepada terang oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah membayar kita sehingga kita lunas. Kita yang dahulunya tertawan dalam dosa, dalam kuasa jahat, dalam kuasa iblis, saudara, dalam kejahatan-kejahatan kita dibebaskan oleh darah Kristus dan kita lunas, saudara. Saya lunas dibayar oleh darah Kristus. Karena itu, saudara, tubuhmu ini pergunakanlah untuk memuliakan Allah, saudara. Sebab itu kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pergunakan tubuh ini, saudara, untuk memuliakan Allah. Pergunakan telinga ini, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan, suara-suara Allah. Jangan dengarkan suara-suara yang jahat. Jangan bisikan godaan-godaan, saudara, untuk menjerumuskan kita ke dalam kejahatan lagi. Pergunakan telinga ini. Pergunakan mulut ini, saudara. Pergunakan mulut ini untuk memberkati orang, menasihati orang, meneguhkan orang, menghibur orang. Pergunakan mulut ini. Jangan pergunakan mulut ini untuk berkata-kata kasar. Jangan pergunakan mulut ini untuk berkata atau menghina orang. Jangan pergunakan mulut ini untuk berkata-kata yang tidak baik bagi, terhadap orang lain, saudara. Tetapi pergunakan mulut ini untuk memperkatakan yang baik, menasihati, menghibur. Perkatakan mulut ini, keluar dari mulut ini adalah perkataan-perkataan berkat, bukan perkataan kutuk. Sekali lagi, saudara, pergunakanlah mulutmu itu untuk memberkatakan perkataan berkat, bukan perkataan kutuk terhadap siapapun, terhadap keluarga kita, terhadap anak kita, terhadap sahabat kita, atau siapapun yang kita temukan. Saudara, temui, mari perkatakan ini, mulut ini gunakan untuk perkataan berkat. Pergunakan kakimu ini, saudara. Kakimu ini pergunakan untuk melangkah dalam kebenaran firman Tuhan. Pergunakan kakimu ini menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk pergi beritakan Injil, saudara. Pergunakan, saudara, kakimu itu. Jangan pergunakan kepada tempat-tempat yang jahat, saudara. Tempat-tempat kegelapan. Jangan, saudara. Tetapi gunakanlah kakimu ini untuk pemberitaan berita kesukaan bagi dunia ini, saudara. Pergunakanlah matamu ini, saudara. Pergunakan matamu ini untuk melihat Tuhan dalam hidupmu. Pergunakan matamu ini untuk melihat hal-hal yang menarik. Tutup matamu untuk hal-hal yang jahat yang membuat engkau tertarik untuk berbuat yang jahat. Pergunakan matamu ini untuk melihat hal-hal yang baik, yang kudus, yang suci, saudara. Pergunakan, jangan melihat perbuatan-perbuatan cabul, saudara. Pergunakan matamu ini, saudara. Pergunakan pikiranmu, saudara, untuk berpikir selalu yang baik, yang kudus, yang suci, yang mulia, yang benar,
yang lemah lembut saudara, yang membangun saudara. Pergunakan pikiranmu saudara, pergunakanlah saudara untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apa yang ada di dalam tubuh kita ini saudara, mari kita persembahkan untuk pujian, untuk hormat, kemuliaan kepada Bapa saja. Haleluya saudara. Sekali lagi, sampai di sini perjumpaan kita, tetapi ada satu seri yang luar biasa, seri yang kelima yang akan kita bahas, yaitu tentang Pondok Daud, saudara. Tentang Pondok Daud, karena ini supaya kita mengerti, karena ini menjadi visi misi dari gereja-gereja, dan banyak dikatakan di mana-mana saudara. Mari kita merestorasi Pondok Daud, saudara. Apa yang saudara restorasi? Mari kita saudara, kita akan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh berjumpa walaupun dalam renungan singkat pada pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin kami di mana saja kami berada untuk melangkah ke rumah Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah kami pergi melangkah dengan iman yang teguh dan kudus di hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan kami Tuhan, supaya kami kudus untuk menghadap Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Bapa, biarlah kami hari ini bersuka cita untuk boleh melangkah ke rumah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, berikan keamanan di mana-mana Tuhan pada saat kami beribadah Tuhan. Berikan kedamaian buat jemaat-Mu, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, jauhkan dari niat-niat orang yang tidak baik, jauhkan dari niat yang jahat Tuhan bagi kami, karena kami mau datang untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa pada seri yang kelima saudara.